Mandinya gimana Pak Ustaz? Yang mana duluan basah Pak Ustaz? Kepala apa kaki? Tergantung. Kalau di kolam renang salto kepala duluan. Kalau di kamar mandi, tapi bagusnya kalau di kamar mandi, mandi itu kaki duluan. Ambil, siram. Pertama mata kaki, habis itu betis, lutut, pinggang naik. Makanya ada tulisan, judul tulisannya stroke di kamar mandi. Kenapa stroke di kamar mandi? Karena air dingin disiramkan langsung ke kepala. Kepala yang kena air dingin, maka kepala kedinginan. Jantung menyemburkan darah, ingin menghangatkan kepala. Karena salurannya sempit, maka terjadi letupan. Ya kalau mati, kok setengah mati. Oleh sebab itu, badan jangan terkejut, siram dulu dikit-dikit, mandi taubat. Niatnya Pak Ustaz, aku niat mandi taubat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandi, setelah bersih, sholat sunnah taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Saya nggak bisa niatnya Pak Ustaz, nggak usah, dalam hati aja. Aku niat sholat sunat taubat 2 rakaat. Dosanya nggak usah disebut. Ya Allah, aku niat sholat sunat taubat karena sama mantan kemarin. Cukup kita aja yang tahu. Aku niat sholat sunat taubat 2 rakaat. Teman nanya, dosa kau apa? Alah, kau macam gak berdosa aja. Allahu Akbar, besar dosa, Dia maha besar. Angkat kedua tanganmu, Allahu Akbar. Yang paling bagus baca iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah. Saya nggak hafal iftitah, iftitah sunat. Kalau nggak hafal, nggak apa-apa, langsung baca Fatihah. Fatihah pun saya nggak hafal Pak Ustaz. Fatihah hafal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 ayat. Habis itu baca ayat. Ayatnya terserah apa ayat yang kau hafal. Inna gayanya Inna a'tainakal kautsar. Aku sudah berikan engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika. Nikmat udah besar ku beri. Nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam. Berapa banyak saudara kita di Palu, di Donggala ingin hidup, tapi begitu air itu naik ke atas, bergerak itu tanah, habis lumpur naik, hancur semuanya. Ustaz ada ngeliat? Enggak. Ustaz tahu dari mana? Ibu Dirjen cerita dari. Beliau langsung terbang ke sana, naik pesawat Hercules, melihat langsung bagaimana kejadian di sana. Begitulah kalau Allah, engkau masih hidup. Inna a'tainakal kautsar. Bagaimana membalas nikmat Allah? Fasalli salat. Fasalli salat li rabbika, kepada Allah. Wanhar, kalau kau punya duit berkurban, berbagi. Kalau ada orang yang membenci kau, kalau ada orang yang memfitnah kau, jangan takut. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membenci engkau, maka dia akan menjadi abtar. Mohon maaf. Tidak layak saya sebutkan terjemah abtar. Abtar artinya putus. Siapa yang membenci engkau, maka putus nikmat daripada dia. Oleh sebab itu, maka jangan takut difitnah orang. Yang penting kau lakukan 2 saja. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang ketiga bukan urusan engkau, balikkan kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Tapi kalau kita difitnah orang, dicaci orang, baca itu sering-sering, Inna syani'aka huwal abtar. Tapi jangan di muka dia, abtar. Allah punya kuasa. Allah kalau berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Untuk apa kita membalas? Kalau kita membalas, pembalasan kita belum ada apa-apa. Tapi kalau Allah membalas, tapi doa ini diterima harus bersih. Bersihkan dulu kuku, potong kuku, potong. Asfaraka kukumu, inna syaitana yaqudu ma'atala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Makanya saya kalau sudah tengok perempuan kuku panjang,
kuku panjang pakai kutek. Yang saya bingung ceboknya gimana. Di atas black kutek, di bawah black daki. Kita bertamu makan bakwan. Apa sih resepnya? Enak banget rupanya. Untung cerita ini udah makan. Ya sempat belum makan tadi. Islam mengajarkan bersih. Ini kadang banyak kita lihat perempuan cantik. Oh kan main. Begitu lihat lubang telinga, sarang Spiderman. Makanya kita bangun tidur diajarkan, idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau engkau bangun tidur jangan masukkan tangan ke dalam bak, jangan masukkan tangan ke dalam, nggak boleh. Jadi gimana? Cuci dulu bersih baru masukkan tangan. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kau tidak tahu tadi malam tangan mau nginap di hotel mana. Bersih. Setelah bersih baca bismillah. Tapi kalau di situ ada lubang WC nggak boleh mengucap bismillah karena itu najis kotor. Jadi niatnya dalam hati aja. Hidupkan keran atau pakai gayung, dalam hati bismillah. Aku ingin lepas dari hadas kecil. Setelah basuh tangan, muka. Ketika tangan kumur-kumur dulu. Saya baca iklan besar. Ajak anak Anda gosok gigi 3 kali sehari. Habis makan pagi, habis makan siang, habis makan malam. La ilaha illallah. Kami sudah diajarkan gosok gigi 5 kali sehari. Mau sholat subuh, gosok gigi. Mau sholat zuhur, gosok gigi. Mau sholat asar, gosok gigi. Mau sholat maghrib, gosok gigi. Mau sholat isya, gosok gigi. Mau tahajud malam, gosok gigi. Mau sholat duha, gosok gigi. Habislah odol Pak Ustaz. Pakai siwak. Makanya kadang imam-imam meletakkan siwak di kantong. Luruskan shaf, luruskan shaf. Allahu Akbar. Sunnah bersih. Kenapa mesti pakai siwak? Ternyata batang siwak. Ustaz, kalau siwak diganti rotan bisa nggak? Rotan batang sapu. Ternyata dalam batang siwak ada zat-zat. Sudah diteliti, batang siwak mengandung zat menghilangkan bau mulut, menghilangkan panas dalam, menghilangkan ulat gigi. Nah, oleh sebab itu manfaatnya luar biasa. Mulut bersih. Habis itu ambil air, tarik ke hidung. Mulut sudah, hidung sudah. Kalau ada yang flu, ada yang pilek, mau demam, tarik ke hidung sampai ke atas. Sakit Pak Ustaz? Iyalah sakit, tapi keluar dahak-dahak bersih. Ini otak harus menerima oksigen. Oksigen dari mana? Dari jantung. Jantung menyemburkan darah, darah naik ke otak, dibantu dengan memasukkan air ke hidung. Maka hidung bersih. Bulu hidung potong sedikit. Jangan sampai pas ngobrol sama orang, orang senyum, kita senyum. Yang disenyumkan orang kita. Tengoknya sarang laba. Bersih. Tangan bersih, mulut bersih, hidung bersih. Ketika air menyiram muka, keluar dosa dari kelopak biji mata. Bersih. Hadis riwayat Ibnu Majah, ketika air kau siramkan ke wajah, keluar dosa dari kelopak biji mata. Ketika air disiramkan ke tangan, keluar dosa dari celah-celah jemari tangan. Digosok, jangan sampai tidak digosok, karena kalau dia berbulu, ada bulu, air tidak masuk, maka digosok. Ketika air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala sampai lubang telinga. Telinga bukan, ini sekarang saya lihat banyak orang wudhu basah, masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam, habis itu kaki. Ini anak-anak wudhu, coba lihat, hidupkan keran, ditendang-tendang aja ya. Disapu, diusap sampai ke tumit, tumit. Ini celah-celah, karena tak masuk air wudhu tidak sah. Celah-celah, bersih. Kukunya dipotong, kuku dipotong. Ini kadang kita sholat pas mau ruku, Allahu Akbar, tengok kuku kawan macam hantu. Islam mengajarkan bersih, bersih badan. Ketika wudhu nggak boleh bicara.
Wudu nggak boleh bicara. Kenapa? Jaga kekhusyuan hati ketika sedang wudu. Ini kadang orang sambil wudu sambil ngobrol. Inilah aku ngomong kemarin, jangan. Tapi dia nggak peduli juga tuh. Bunuh nanti dia. Sambil ngobrol, hati khusyuk. Setelah itu menghadap ke kiblat, la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minan, jadikan aku orang yang bertaubat kembali ke jalan yang benar. Sudah kutinggalkan semua dosa-dosa ya Allah. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati. Wa ja'alni min ibadikas, jadikan aku orang-orang yang saleh. Tinggalkan itu semua. Masa lalu, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Tapi masa lalu yang hitam itu, kalau kita taubat, illa man taba, siapa yang taubat, wa amana, memperbaiki keimannya, wa amila amalan salihah. Syaratnya 3, kalau kau bertaubat, kau perbaiki imanmu, kau beramal soleh, diganti Allah, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang jelek-jelek dulu diganti Allah menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang tergolong dalam itu semua.